Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizali Sibai, Sekretaris Bidang Hikmah, Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Banggai. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kanda Muhammad Didi Gibran. Beliau adalah Ketua KNPI Kabupaten Banggai. Dan hari ini karena kita mengundang KNPI, jadi tentu saja kita akan membahas tentang pemuda yang ada di Kabupaten Banggai. Untuk itu kita buka dengan intro podcast IMM Banggai. Baik, Kanda, bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah, saya buka masker dulu ya. Boleh silahkan. Jadi ini bentuk dari kita mendukung protokol. Betul. Jadi Dinda, alhamdulillah kabar saya baik. Ya tentunya ini kami menanyakan balik bagaimana kabar Dinda dan kawan-kawan. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Jadi saya mau singgung juga sedikit tentang prestasi dari narasumber yang hadir pada podcast kita kali ini, yaitu Kanda Didi Gibran ini. Beliau ini pernah dinobatkan oleh PAN RB melalui anugerah aparatur sipil negara tahun 2019 lalu menjadi kalau tidak salah the future leader dari Kabupaten Banggai. Correct, ya. Nah, the future leader Kabupaten Banggai sekaligus sekarang menjadi ketua KNPI Kabupaten Banggai. Jadi pemuda yang memang benar-benar menjanjikan dan dinobatkan tahun 2019 oleh PAN RB sebagai the future leader, hari ini hadir bersama kita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam podcast IMM Banggai. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa hadir ini. Kami jujur juga berterima kasih karena ini bagian dari kebanggaan dan juga tanggung jawab kami sebagai KNPI untuk selalu menyebarkan hal-hal positif. Jadi sekali lagi terima kasih. Iya. Cuma ini terong sambil menunggu juga DP minuman, makanan dari Tuan Roti sementara dibuat. Oke. Sekali lagi juga kita mau promosikan Tuan Roti itu selalu membantu IMM Banggai untuk memberikan naungan, memberikan tempat untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan podcast yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banggai. Oke, kalau saya melihat yang pertama bahwa ekspresi pertama saya luar biasa. Ya. Ternyata IMM mampu kemudian menyampaikan pesan bahwa hari ini geliat ekonomi kreatif itu harus ada. Betul. Dan bagi kami Tuan Roti menjadi salah satu bentuk dari ekonomi kreatif yang harus kita dukung. Betul sekali. Kita mengajak kepada seluruh pemuda dimanapun Anda berada, jangan lupa ketika Anda punya aktivitas kemudian perlu untuk sedikit berada di ruang-ruang formal, ya segeralah menuju ke Tuan Roti. Betul sekali. Tentang the future leader. Jadi sekarang sudah jadi sudah benar-benar the future leader nih kalau saya bilang. The future youth leader. Pemimpin pemuda masa depan. Begitu kurang lebih di bahasa Indonesia. Sekarang sudah tercapai menjadi ketua KNPI. Saya penasaran tentang bagaimana sepak terjangnya Kanda sampai kemarin menjadi anak daerah yang membanggakan Kabupaten Banggai lewat anugerah ASN dari PAN RB itu sendiri. Jadi Dinda, luar biasa, ini disinggung sedikit tentang apa yang kami lakukan. Alhamdulillah kami ingin berbagi juga sharing di podcast ini, semoga ini menjadi inspirasi. Betul. Bahwa di tahun 2019 ketika saya menjabat Lurah Tombang Permai, di waktu itu ada sebuah usulan, ada sebuah kompetisi nasional yang dikenal namanya Anugerah ASN. Anugerah ASN ini adalah sebuah kompetisi ataupun sebuah rewarding bagi ASN yang sekiranya telah melampaui batas aktivitas ataupun kinerja. Di waktu itu saya Dinda tidak tahu sama sekali. Saya kemudian hanya bekerja dengan beragam apa yang saya dapat. Saya lakukan di kelurahan yang kemudian juga mungkin dianggap bahwa ini menjadi bagian dari jejak-jejak seorang ASN yang kemudian bisa tampil dan bisa mengaktualisasikan dirinya itu melampaui batas. Jadi saya tidak tahu Dinda. Kemudian pada tiba-tiba langsung dinominasikan. Tentunya yang menjadi latar belakang nominasi itu adalah sebuah inovasi. Betul. Saya di Kelurahan Tombang Permai melakukan sebuah terobosan namanya Toper Kece. Toper Kece itu Tombang Permai Kelurahan Cerdas. Di mana adalah sebuah konsep desain pelayanan publik yang mengedepankan sistem pelayanan berbasis online dengan metode delivery system. E-government delivery system di garis bawah. Jadi kita pakai sistem seperti KFC, di mana sistem pemesanan itu by order bisa dimanapun, kapanpun, apapun situasinya masyarakat bisa. Pemesanan untuk administrasi pelayanan publik kami punya 8 administrasi
seperti yang surat-surat keterangan, surat kelakuan baik dan sebagainya, yang kita tahu sadari bahwa masyarakat kadang-kadang perlu itu kapanpun. Betul. Seperti halnya misalkan masyarakat membutuhkan misalkan surat keterangan tidak mampu. Ketika ada emergensi di situasi malam, kemudian masyarakat udah sakit, kemudian mereka tidak mampu. Sedangkan aturan kita mengatakan bahwa harus ada surat keterangan dari kelurahan. Misalkan mereka mau berobat atau mau mengurus misalkan BPJS atau mengurus mengenai hal kesehatan di rumah sakit. Lantas kita harus menunggu proses birokrasi itu. Bagi saya bahwa problemnya di situ yang harus kita tuntaskan. Sehingga ada sebuah sistem. Sistem ini yang kemudian mampu menjadi solusi. Jadi saya berikan contoh begini. Ketika ada satu masyarakat, kemudian pada saat masyarakat merasa bahwa mereka berada di rumah sakit, kemudian rumah sakit minta surat keterangan tidak mampu, Pak. Jadi mereka tanpa perlu datang ke kelurahan lagi. Mereka hanya masuk di website kami yang sudah terintegrasi dengan ID mereka. Mereka sudah punya ID semuanya. Mereka sudah punya ID berdasarkan nick mereka. Betul. Jadi ini nick spesial ya. Tidak ada ibaratnya retas susah. Jadi mereka tinggal masuk di pesanan, mereka tulis misalkan apa keinginannya, surat keterangan tidak mampu. Setelah itu mereka langsung otomatis karena sudah terdata, sudah ada data mereka. Suratnya langsung jadi. Tinggal pemberitahuan ke kami. Kami yang bertanda tangan tinggal menyampaikan bahwa persetujuan. Ini kan bicara penandatangan, ini kan bicara persetujuan aja dan. Betul. Jadi ketika kita sudah menyetujui ada masalah, why not? Kan? Sudah setelah itu mereka tinggal dalam bentuk PDF sudah ada. Jadi 1 menit pelayanan itu langsung tuntas. Jadi ketika mereka langsung, ini Pak pelayanannya. Ini sudah ada surat keterangan tidak mampu. Ini benar-benar inovasi yang luar biasa sampai memangkas waktu birokrasi yang benar-benar tidak perlu, terutama saat dibutuhkan dalam keadaan genting tadi. Itulah. Apalagi kalau misalnya keluarga kita misalnya ada jauhkan balak misalnya sakit. Ya jangan, mudah-mudahan belum menjalik. So itu kon tiba-tiba aku tunggu lagi besok kelurahan. Padahal ini susah karatul ini. Iya jangan. Nah ini salah satu juga. Dan ada banyak function dari apa yang saya lakukan. Dan juga beberapa inovasi di kelurahan dalam bentuk lingkungan dan sebagainya yang kami juga jaga standarisasinya. Sehingga mungkin ini dirasa oleh Kementerian Pan-RB menjadi salah satu gagasan yang bisa kemudian menjadi ukuran dari sebuah proses reformasi birokrasi. Betul. Saya kemudian diundang, dinominasikan menjadi 30 besar. Saya kaget. Waktu itu kemudian berjalan waktu, kemudian jadi 5 besar. Saya tidak melakukan apa-apa. Ini usulan masyarakat, Dinda. Masyarakat yang mengusulkan dalam portal, memang saya pun tidak tahu. Portal Pan-RB ini? Iya. Kemudian sudah 5 besar, saya diundang ke Jakarta, beraudiensi, memaparkan fit and proper test dengan juri-juri yang berpengalaman. Seperti halnya Azwar Abu Bakar, mantan Men Pan-RB. Iya. Seperti halnya Helmi Yahya. Kang Maman. Dan beberapa juri-juri yang punya kapabilitas. Saya memaparkan dengan sederhana bahwa hari ini yang paling penting dalam struktur birokrasi kita adalah bagaimana memangkas. Dan ini sudah sangat jelas Bapak Presiden Jokowi katakan bahwa reformasi birokrasi itu menjadi tagline utama dalam sebuah proses pelayanan publik. Betul. Yang kami lakukan ini adalah bagian dari visi besar Bapak Jokowi. Sehingga alhamdulillah kami melakukan itu dan itu menjadi rewa. Dan bahkan setelah itu saya diundang oleh beberapa kabupaten untuk bisa menyampaikan apa yang kemudian menjadi gagasan. Seperti hanya saya diundang di provinsi di wilayah Sumatera, saya diundang di beberapa kabupaten, dan bahkan inovasi saya itu direplikasi oleh beberapa kabupaten kota. Seperti hanya di Makassar, di wilayah Sulawesi Selatan itu menginginkan inovasi kami. Sehingga bagi saya alhamdulillah apa yang kami lakukan ini bisa membanggakan daerah dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Dan kita berharap bahwa pemuda-pemuda di Banggai ini juga dalam bentuk bidangnya masing-masing. Betul. Jangan pernah takut untuk berinovasi. Karena bagi saya inovasi adalah kunci untuk merubah dunia. Ketika kita hanya diam, diri, duduk. Saya selalu menganalogikan begini. Pikiran saya itu ibaratnya seperti sebuah peda atau pisau yang apabila kalau tidak dipakai selama setahun itu akan tumpul. Dan itu yang selalu saya lakukan. Apapun dalam bentuk yang saya lakukan, saya selalu mengasah pikiran saya untuk melakukan hal baik. Betul. Karena tujuan kita hidup di dunia ini itu melakukan hal yang baik. Betul. Gitu. Kita juga di MM itu
punya inovasi juga di dalam bidang media kan. Kita punya situs resmi berita yaitu immanggai.com. Iya. Tahun 2020 Desember akhir kita meluncurkan launching untuk immanggai.com bersamaan dengan podcast Manggai. Jadi kita kemarin itu mungkin lebih banyak berpikir bagaimana kalau seandainya kita menerbitkan berita-beritanya kita saja. Luar biasa. Besok-besok misalnya kita mau di berita A, berita B, berita C. Tapi karena jangka waktunya misalnya jam 9 malam, toh kan biasa jam 9 malam itu. Sedangkan kejadian ataupun momen terbaiknya itu kurang lebih lewat dari jam itu. Akhirnya kita tidak mendapatkan momen berita di koran untuk edisi hari esok. Nah, lahirlah immanggai.com untuk bagaimana mengakomodir berita-berita dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Banggai. Luar biasa. Jadi, saya mengapresiasi. Kita berharap bahwa IMM ini menjadi pelopor dari sebuah gerakan organisasi yang visioner, mandiri, dan juga kreatif. Betul. Bicara tentang pemuda, kalau bicara tentang pemuda otomatis saya langsung spontan mengingat ke proklamator kita, Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu sangat filosofis sekali dan memang dengan jumlah yang sangat kecil tadi 10 pemuda mampu mengguncangkan dunia. Yang hari ini mungkin diimplementasikan dalam bentuk KNPI itu sendiri, pemuda-pemuda harapan bangsa. Iya, benar. Nah, pertanyaannya saya adalah bagaimana KNPI Kabupaten Banggai memaknai pemuda itu sendiri? Jadi benar yang Dinda katakan bahwa bagi kami pemuda itu adalah lokomotif sebuah perubahan. Pemuda itu adalah agent of change. Agent of change. Di mana dalam kondisional apapun, dalam situasi hari ini justru pemuda adalah bagian dari upaya untuk kemudian memikirkan eksistensi bangsa kita. Betul. Dengan adanya eksistensi pemuda, dengan adanya performa pemuda yang kemudian kita melihat bahwa hari ini pemuda itu bisa produktif dan juga progresif, ini bagian dari langkah bangsa ini untuk berada pada fase kemajuan. Betul. Tidak terkecuali Banggai sebagai salah satu kabupaten yang dianugerahi beragam eksponen kepemudaan. Begitu. Betul. Jadi Jadi arah dari pemuda itu dengan adanya KNPI otomatis akan lebih jelas kan arahnya kemana? Iya. Jadi kami memikirkan bahwa KNPI ini hari ini harus menjadi sebuah wadah untuk berhimpun. Selain itu KNPI juga ini harus menyampaikan pesan kepada seluruh pemuda bahwa hari ini pemuda harus tampil. Betul. Hari ini pemuda harus berada di kondisi-kondisi yang kemudian bisa merubah keadaan. Tidak hanya kemudian pasif, hanya berdiam diri. Kita melihat bahwa hari ini banyaknya latar belakang pemuda itu tidak hanya di KNPI dalam artian OKP. Betul. Tetapi banyak komponen pemuda di organisasi-organisasi paguyuban dan lainnya yang membutuhkan ruang-ruang eksistensi. Oleh sebab itu, kami KNPI hari ini berupaya dan berusaha bagaimana kemudian membentuk sebuah pola desain kebijakan kepemudaan yang kemudian berorientasi pada kepentingan pemuda secara umum. Sebagai contoh hari ini bahwa kita melihat bahwa filosofi sebuah pembangunan pemuda di Banggai ini belum ada. Sebuah pola grand design pembangunan pemuda ini belum ada. Betul. Bagaimana kita bicara memberdayakan pemuda, sedangkan kita melihat bahwa sebuah konsep kepemudaan, sebuah kebijakan kepemudaan itu tidak kemudian mampu dirasakan. Bahkan kalau kita bicara tentang dirasakan itu sudah ada. Sampai dengan hari ini kita belum melihat langkah konkret dari pemerintah dalam hal ini, eksekutif dan legislatif untuk kemudian memaksimalkan potensi pemuda. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan bahwa dibutuhkan sebuah terobosan, dibutuhkan sebuah kebersamaan, dibutuhkan sebuah komitmen. Hari ini KNPI berkomitmen untuk hal itu. Terkait dengan bagaimana kemudian desain itu, kami sudah memikirkan. Salah satunya adalah bagaimana kemudian memikirkan tentang sebuah kerangka aturan strategis yang kemudian mendukung peran-peran pemuda di Kabupaten Banggai. Jadi ini lebih terarah sekarang tujuannya untuk pemuda itu. Terarah. Jadi kami bahkan sudah memikirkan tentang bagaimana sih langkah. Salah satunya adalah membentuk sebuah aturan strategis, yaitu dalam bentuk peraturan daerah kepemudaan. Perda kepemudaan. Iya. Ya, menarik kalau bicara tentang perda kepemudaan. Otomatis kalau seandainya ini dipelopori oleh KNPI yang benar-benar lahir dari rahim pemuda itu sendiri, tentu ini akan lebih mengedepankan dari aspek-aspek kepemudaan itu sendiri. Iya, benar. Karena tidak diisi oleh peran-peran lain dalam undang-undang
itu sendiri, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengamanatkan bahwa butuh aspirasi masyarakat dalam membuat undang-undang, terutama Perda. Iya. Dengan lahirnya Perda yang dicetus oleh KNPI, tentu saja ini akan lebih efektif dan efisien. Ya. Karena memang dibuat oleh pemuda itu sendiri. Kira-kira langkah-langkah seperti apa yang ingin dituju oleh KNPI Didi Gibran ini untuk Perda Kepemudaan itu sendiri? Jadi esensi dan nilai yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini pemerintah dan juga seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah ini sudah harus memikirkan tentang pemuda. Betul. Jangan mengabaikan peran-peran pemuda. Kalau kita bicara tentang sebuah kemajuan, kalau kita bicara tentang sebuah langkah besar, cita-cita besar kita untuk kemudian memajukan bangsa ini, untuk kemudian memajukan daerah ini, jadi kita jangan mengabaikan terkait dengan peran-peran pemuda. Dalam hal ini bicara tentang Perda, kita berbicara tentang sebuah desain kebijakan. Kita berbicara tentang bagaimana peran-peran pemuda nantinya, bagaimana kemudian intervensi pemerintah, bagaimana kemudian perhatian pemerintah terhadap pemuda. Kita tidak mau melihat lagi ada banyak komponen pemuda yang hari ini harus survive sendiri, Betul. yang hari ini harus dengan cara sendiri untuk bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi, padahal sesuai dengan cita-cita amanat pendiri kita, founding father kita. Bung Karno katakan, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Artinya bahwa semangat dari pendiri bangsa kita sudah sangat menggelegar untuk melihat bahwa potensi pemuda itu menjadi bagian dari instrumen negara. Oleh sebab itu, lahirnya Perda ini menyiapkan sebuah prototipe, menjadi sebuah instrumen yang nantinya akan mendukung dan akan kemudian secara wajib dan juga bagaimana nantinya positioning pemuda di hadapan pemerintah. Sehingga saya katakan bahwa sehingga begini, jangan kemudian pemuda ini hanya akan menjadi beban politik atau diberikan beban politik Betul. oleh siapapun dia di daerah ini. Karena yang harus kita berikan kepada pemuda adalah edukasi. Yang harus kita berikan kepada mereka adalah hasil dari proses politik dalam hal-hal produktif dan progresif. Betul. Tetapi kita jangan berikan mereka beban politik dalam konteks situasional politik. Ini tidak berbicara politik, tapi ini berbicara bagaimana positioning pemuda ke depan. Oleh karena itu, KNPI melihat bahwa hari ini pemuda harus kemudian keluar dari zona-zona nyaman. Betul. Hari ini pemuda harus ikut terlibat juga dalam proses pembangunan. Tidak ada pemuda yang pasif. Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus menyiapkan regulasi dan juga eksekutif dan legislatif harus bersama. Namun tentunya harus ada dorongan. Dorongan yang akan kami berikan adalah harus diwajibkan lahirnya Perda. Seperti itu, Dinda. Jadi latar belakang lahirnya Perda Kepemudaan itu dari KNPI itu apa, Kak? Jadi Dinda, kami melihat bahwa memang banyak permasalahan pemuda, di mana dari segala bentuk permasalahan pemuda itu hadir. Betul. Seperti halnya pendidikan, di mana masih kita melihat rata-rata tingkat pendidikan anak-anak muda di daerah kita ini masih kurang. Banyak yang kemudian putus sekolah dan sebagainya. Banyak yang kemudian berpikir bahwa bicara tentang sekolah itu hanya wajib 12 tahun. Setelah itu mereka tidak kemudian berakselerasi. Kalaupun langsung kerja, alhamdulillah. Tapi ada yang kemudian jadi pengangguran, menciptakan masalah-masalah sosial baru. Begitu juga di tingkat kesehatan. Bagaimana kemudian banyaklah problem-problem kesehatan. Begitu juga kalau kita lihat di tingkat sarana dan prasarana. Di aspek sarana prasarana, kita melihat sekarang ini realita. Kita realistis bahwa melihat hari ini sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pemuda itu masih sangat kurang. Berbicara sarana prasarana ini banyak sekali sarana prasarana. Misalkan kita melihat ruang-ruang publik, ruang-ruang kreasi dari pemuda, itu juga. Dan juga berikutnya baru kita melihat bahwa masih banyak kesenjangan antara pemuda di wilayah-wilayah. Yang kita melihat, kita membandingkan antara pemuda di wilayah-wilayah terpencil, di desa, kota, dan sebagainya. Artinya bahwa hari ini secara sadar kita melihat bahwa memang kita harus bersepakat di momentum ini bahwa permasalahan pemuda ini sangat besar. Betul. Dan dalam masalah ini kita membutuhkan win-win solution. Kita membutuhkan sebuah solusi konkret dari bagaimana sih kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan. Oleh karena itu KNPI menyadari itu. KNPI hari ini menyadari bahwa harus adanya terobosan, harus adanya kebersamaan, harus adanya komitmen, harus adanya sikap. Kita tidak mau membiarkan
situasi kepemudaan seperti ini berlarut. Betul. Bagi kami, bicara tentang pemuda ini tidak hanya berbicara tentang Didik dan kawan-kawan di satu periode, begitu juga PMM dan juga organisasi lain di periode itu. Kita berbicara tentang bagaimana kemudian 20 tahun, 30 tahun akan datang. Sehingga dengan misalkan dengan lahirnya sebuah aturan strategis dalam bentuk perda kepemudaan ini bisa menjadi fondasi dari bagaimana kemudian pengelolaan desain kepemudaan, pembangunan kepemudaan yang mungkin akan kita rasakan nanti di anak cucu kita. Mungkin kita akan melihat bagaimana eksistensi performa dari anak-anak muda ke depan yang jauh melampaui dari kita. Sehingga bagi saya ini adalah titik keberhasilan dari generasi-generasi kita sekarang ini. Begitu. Untuk perdanya sendiri, kira-kira sekarang sudah tahapan sampai di mana dia? Mau dimasukkan di dalam Raperda Kabupaten Banggai atau bagaimana sekarang? Jadi memang kami hari ini sudah dalam posisi menyusun draft. Betul. Dan juga mendengarkan beberapa pendapat dari akademisi. Ini tentunya perlu pemahaman dan pendapat dari para akademisi. Dan juga kita membutuhkan kebersamaan dan juga masukan dari beragam organisasi. Betul. Kami akan melakukan rangkaian roadshow untuk kemudian bersama-sama. Tidak hanya KNPI, kita berharap seluruh saya kemarin mengajak juga organisasi-organisasi paguyuban kemahasiswaan. Betul. Untuk bersama-sama. Jadi tanpa terkecuali siapapun dia, latar belakang apapun dia, ketika ini bicara tentang pemuda, kita siap berkolaborasi. Untuk kemudian kita sama-sama berpikir tentang hal ini. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kebersamaan dalam bingkai perbedaan dalam konteks berbeda ideologi. Misalkan ini kan IMM akan sangat berbeda cara pandang dengan KNP. Tapi kalau kita bersama untuk kepentingan pemuda di Bangkai, ini insya Allah akan gol. Betul. Pada waktu begitu. Saya mau singgung sedikit tentang masalah tadi kan, tentang rancangan perdanya ini. Tahapannya sampai di mana? Sekarang kita sudah draft, sekarang kita sudah audiensi ke pimpinan legislatif. Terus dianggarkan dalam nanti insya Allah ini akan menjadi prioritas dari usulan legislatif dan juga tentunya berkolaborasi dengan eksekutif. Ini insya Allah sudah dalam prospek. Kita berharap bahwa ini sudah akan bisa diterapkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di 2022. Di 2022. Insya Allah 2022 sudah akan menjadi salah satu prioritas. Dan kita berdoa bersama dan mengajak semua komponen pemuda, mari kita berjuang untuk kemaslahatan pemuda. Betul. Selain di satu sisi juga ini menjauhkan dari pemuda dari politik praktis kan, Dai? Ya, itu jadi salah satu. Jadi kalau saya berpikir begini, yang saya katakan tadi bahwa mari kita mengedukasi pemuda. Pemuda ini jangan kita berikan beban politik. Betul. Tetapi jangan kita belenggu hak politik pemuda. Dalam hal ini KNPI melihat bahwa hari ini dinamika kepemudaan dalam konteks politik sudah sangat baik di Banggai. Namun tentunya euforia politik ini kemudian tidak harus dan berlarut-larut pemuda masuk dalam euforia politik yang kemudian mengabaikan tugas-tugas pemuda itu sendiri. Betul. Oleh karena itu bagi kami Perda Pemuda ini adalah salah satu bentuk dari memperkuat posisi pemuda terkait dengan partisipasi politik mereka. Saya misalkan begini. Jadi dalam Perda ini salah satu yang akan menjadi titik fokus ataupun penekanan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemberdayaan, pembangunan dan juga hal apapun yang terkait dengan pemuda. Jadi dalam konteks demokrasi politik yang kita tahu berlangsung ada musimnya, entah itu dalam pemilihan legislatif dan eksekutif, siapapun dia yang terpilih terlegitimasi oleh publik, ketika selesai dari pesta demokrasi, dia memiliki tanggung jawab terhadap semua komponen pemuda tanpa terkecuali, ya, sehingga tidak ada fase di mana kemudian pemuda ikut terbebani karena proses politik. Ada aturan yang kemudian mengikat. Tentunya kita tidak bisa membelenggu pemuda. Pemuda itu diatur juga dalam konstitusi memiliki hak politik, kan? Betul. Tetapi yang kami ingin kuatkan di sini juga bahwa pemuda ketika dalam proses politik apapun hasil dari sebuah proses politik itu yang terjadi di daerah kita,
tetap pemuda akan ikut serta dan ambil bagian dalam iklim pembangunan daerah ini, khususnya dalam situasi ataupun dalam ranah kepemudaan. Begitu. Minimal dengan perda ini bisa membagi batasan dari pemuda itu sendiri, jangan sampai masuk ke ranah-ranah yang tidak perlu. Ya. Karena sudah pembagian apa ya namanya? Artinya porsi-porsinya sudah lebih jelas kan, apa peran pemuda, tujuan pemuda seperti apa. Nah, untuk bicara tentang tujuan, kalau karena bisa bagi-bagi sedikit tentang perda kepemudaan ini, goalnya itu apa? Yang ingin Goalnya dicapai? itu adalah yang pertama partisipasi pemuda. Partisipasi pemuda dalam segala bentuk aspek, entah bentuk kewirausahaan, secara politik, pendidikan, kesehatan. Kita menginginkan bahwa partisipasi pemuda menjadi lebih baik ke depan. Yang kedua, pemberdayaan pemuda. Betul. Kita menginginkan juga bahwa pemuda harus diberdayakan dalam segala bentuk aspek. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, ideologinya dalam bentuk apapun dia, dari beragam latar belakang organisasi, ketika dia seorang pemuda, dia harus diberdayakan oleh pemerintah. Yang ketiga, kami menginginkan bahwa pemuda itu sudah menjadi salah satu komponen utama dalam proses pembangunan daerah ini. Betul. Tidak hanya kemudian menjadi istilah orang katakan bahwa pemuda itu hanyalah kelompok cadangan dalam proses pembangunan. Jangan. Kita melihat bahwa situasional bangsa kita hari ini banyak pemimpin muda. Berikan ruang kepada pemuda. Selain partisipasi, selain kita berikan mereka pemberdayaan, kemudian kita libatkan mereka secara menyeluruh. Jadi jangan pernah alergi ketika bicara tentang pemuda. Pasti yang ada dalam benak kita bersama, dan juga mungkin beberapa orang katakan bahwa pemuda itu minim pengalaman. Padahal kalau kita mengatakan bahwa hari ini kaum intelektual itu lahir dari proses kepemudaan. Betul. Dunia kampus itu banyak, Dinda. Kita melihat bahwa hari ini dunia kampus di Banggai ini sudah sangat sehat. Banyak melahirkan kader-kader yang kemudian mampu ikut serta menjadi lokomotif pembangunan daerah ini. Minimal gagasan. Oleh sebab itu, dari latar belakang itu masalah, dan juga kami melihat tujuan goalnya ke atas, sehingga pemberdayaan pemuda, partisipasi pemuda, keterlibatan pemuda dalam proses ini itu sangat baik. Dan juga yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Kita melihat bahwa sarana dan prasarana penunjang pemuda di Banggai ini masih cukup kurang. Mungkin kita bisa menghitung dengan jari, silakan Dinda, bahwa kita melihat bahwa sarana prasarana itu lebih banyak latar belakang olahraga. Mungkin kalau ada bicara seni, kewirausahaan itu masih sangat kurang. Betul. Salah satu bentuk dari mensukseskan sebuah proses pembangunan kepemudaan itu adalah menyediakan sarana prasarana, sehingga pemuda merasa terfasilitasi. Jadi bukan cuma habis di bola saja kan? Friendly match, habis Friendly di bola. match. bola. Tapi saya juga pemain bola. Ada kemarin lawan Unismu. Tetapi hal yang lain juga. Jadi artinya bahwa nilai yang ingin kita harus perjuangkan, bahwa pemuda itu ketika dia berakselerasi dengan hal-hal yang kecil, tapi kalau itu produktif, betul. Why not? Kenapa tidak? Begitu. Harapan dari KNPI Kabupaten Banggai untuk pemuda di Kabupaten Banggai lewat Perda Kabupaten Banggai ini. Harapan kami bahwa ketika Perda ini benar-benar lahir, tentunya perubahan minimal dari mindset dan cara berpikir, dan juga kemudian peran-peran pemuda dalam segala bentuk bidang yang ada di Kabupaten Banggai ini, kemudian pemuda bisa mengambil peran. Betul. Sehingga ini berimplikasi terhadap performa pemuda. Yang kita harapkan ke depan, pemuda bisa menjadi agent of change, garda terdepan dari segala bentuk proses pembangunan yang ada di daerah ini. Dan kita berharap IMM juga menjadi salah satu lokomotif perubahan minimal dari paradigma, dan hari ini IMM tampil dan menyampaikan pesan. Mudah-mudahan di podcast IMM ini kami KNPI menunggu dan juga siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siapapun dia, elemen organisasi kepemudaan. Betul. Untuk kita bicara tentang bagaimana sih langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk kepemudaan yang ada di Kabupaten Banggai. Luar biasa. Kita tahu kata-kata apa lagi nih. Bicara tentang IMM, alhamdulillah karena dari lahirnya podcast IMM Banggai,
ini bagian dari program dari bidang hikmah. Ya, saya sekretaris bidang hikmah yang punya program ini, saya dengan ketuanya saya. Bagaimana supaya bidang hikmah itu sendiri yang mengakomodir tentang isu-isu di daerah, isu-isu nasional, ataupun isu-isu apapun yang berhubungan dengan kepemudaan khususnya mahasiswa, itu bisa terakomodir dengan lebih efisien dan efektif. Lahirlah ide bahwa kita perlu podcast. Melihat dari Deddy Corbuzier mungkin yang sukses dengan podcastnya dia, ataupun orang-orang lain di luar sana. Insya Allah yuk akan banyak subscriber. Insya Allah akan banyak dengan subscriber, walaupun kita orang tidak cari AdSense ini. Tapi ini by the way, saya pikir tidak kalau saya tidak memberikan pertanyaan. Silakan, boleh. Di sini bebas. Oke. Dan ini supaya menjadi sebuah juga gambaran, jangan sampai dianggap bahwa KNP itu saya banyak cerita. Boleh. Mungkin sekali-sekali kami menjadi presenter dadakan. Silakan kan, ya boleh. Mana-mana ini maju keluar. Saya mungkin ingin sedikit meminta sebuah saran, masukan terkait bagaimana sih kemudian kita memikirkan tentang pemuda yang ada di daerah ini. Kira-kira gagasan dari presenter ini harus seperti apa kalau kita kaitkan dalam konteks melahirkan Perda Pemuda? Mungkin ada saran-saran, masukan yang sehingga bisa jadi sebuah ide masukan kami untuk bagaimana memperjuangkan hal itu. Baik, jadi narasumber sekarang saya ini. Ya. Bicara tentang pemuda otomatis itu bicara tentang dirinya saya secara pribadi. Saya tidak boleh tutup mata, saya harus tetap terlibat juga sebagai bagian dari pemuda di Kabupaten Banggai. Otomatis kalau kita melihat pemuda hari ini dengan bonus demografi, angka tenaga kerja kita yang membludak di Indonesia, mungkin seharusnya ini perlu diakomodir dalam bentuk peraturan daerah, khususnya seperti yang disampaikan oleh Kanda Deddy Gibran. Saya tidak terpikir bahwa ternyata di Kabupaten Banggai ini tidak ada perda kepemudaan. Setelah kemarin diskusi-diskusi panjang, ternyata kita ada kekosongan aspirasi pemuda dalam bentuk perda kepemudaan itu sendiri. Sehingga perlu dituangkan dalam bentuk normatif tadi, sehingga pemuda di Kabupaten Banggai itu lebih terarah, lebih tahu jalurnya kemana. Otomatis mereka yang mungkin sudah selesai kuliah itu bisa lebih memberikan manfaat khususnya di Kabupaten Banggai seperti apa. Amin. Lewat pemberdayaan seperti yang disampaikan tadi, dalam bentuk UMKM ataupun pemberdayaan apapun itu nantinya. Jadi tidak hanya sebatas olahraga. Untuk saran dari saya secara pribadi, mungkin lebih kepada bagaimana pemuda itu selain diberikan insentif, itu mereka diberikan skill juga, harus diberikan kemampuan, harus diberikan pembimbingan, pelatihan, sehingga ini tuh yang diperlukan pemuda, bukan hanya sebatas diberikan stimulan dana. Diberikan stimulan, ibaratnya terong dikasih kayak ikan langsung begitu tanpa harusnya diberikan pancing kan, supaya uang yang tadi terputar itu tidak hanya mentok untuk bahan pribadi, sesuatu yang tidak produktif, tidak bisa diputar lagi, tapi sesuatu yang bisa dipakai untuk modal mereka untuk mengembangkan dayanya mereka itu sendiri kan. Seperti apa? Jadi minimal diberikan arahan, ya walaupun saya sendiri tidak tahu harus memberikan arahan yang konkretnya seperti apa. Saya sebagai presenter yang saya bisa hanya sebagai luar biasa, hanya jadi pembicara, mungkin hanya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Kayaknya honor presenter double. Bisa jadi narasumber. Jadi ini luar biasa, salah satu kata kunci dari Bung Saldi ini mengatakan bahwa salah satu bentuk adalah langkah konkretnya harus diberikan edukasi dalam bentuk pelatihan. Betul. Skill, meningkatkan skill sehingga dalam proses aturan yang produktif ini bisa kemudian ada langkah konkret. Betul. Sehingga pemuda itu desainnya sudah mulai kelihatan dari perda. Luar biasa, Bung. Kita berharap bahwa masukan ini yang akan kita dapatkan di momen-momentum lain di seluruh organisasi. Dan Bung sekedar penyampaian bahwa kami akan terus berlakukan safari. Betul. Ke seluruh stakeholder sehingga ingin bertanya dan juga meminta pendapat terkait permasalahan pemuda. Bagi kami bahwa hal ini bagian dari langkah aspiratif untuk kemudian memparipurnakan gagasan kami. Sehingga goalnya yang sesuai dengan yang narasumber bilang dan juga presenter bilang itu bisa terlaksana. Betul. Insya Allah Tuan Roti ini jadi saksi sejarah. Jadi saksi bisu. Nah, bahwa Perda Pemuda itu akan lahir
dan akan menjadi sebuah role model dari bagaimana pengelolaan, bagaimana desain kebijakan, bagaimana sebuah pemberdayaan yang ideal dan baik, dan juga sebuah tata kelola kepemudaan yang nanti akan mampu berada di ruang-ruang pemuda yang di seluruh bidang ada di Kabupaten Banggai. Amin. Amin amin ya Allah. Minimal Tuan Roti lagi sekali lagi saya bilang menjadi saksi bisu bagaimana semangat KNPI Didik Gibran untuk Perda Kepemudaan khususnya pemuda di Kabupaten Banggai. Semangat, karena dengan semangat pemuda itu bisa merubah apapun. Betul. 10 orang saja dibilangnya Bung Karno jadi ini tak rubah dunia. Ini Banggai pemudanya luar biasa, puluhan ribu. Puluhan ribu. Jadi Bung Karno hanya butuh 10, Banggai punya puluhan ribu. Saya yakin bukan cuma menggetarkan dunia. Kita bisa menggetarkan apapun yang bisa kita lakukan dan akan kita lakukan. Betul, luar biasa. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan dari kami Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama Kanda Didik Gibran. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banggai khususnya, dan juga jangan lupa untuk like FB kita IMM Banggai, dan juga di channel YouTube kita khususnya untuk podcast itu IMM Banggai TV, podcast IMM Banggai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Terakhir, silahkan kunjungi situs resmi kita di immbangai.com. Segala kegiatan ataupun aktivitas dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tersaji dalam media kita immbangai.com. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya berterima kasih sama Kanda Didik Gibran. Semoga realisasi dari Perda Kepemudaan itu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk Kabupaten Banggai. Amin. Kalau begitu kita sebelum kita tutup kita bilang salam pemuda, oke? Oke, siap. Salam pemuda.